Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Aresti Melada, dan dari sebelah kanan Saya Muhammad Aftah Habibi. Saya Anissa Nela. saya Anissa Nur Saida. Saya Daniel Kisawidari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selamat menonton! Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi ekonomi. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama, menstabilkan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Bayangkan pajak sebagai iuran wajib kita untuk membangun negara. Saat pemerintah mengurangi pajak, kita punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Ini seperti saat pemerintah membangun jalan atau sekolah, semakin banyak proyek, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Baik, yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan cara bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mempengaruhi ekonomi suatu negara. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah menjaga nilai tukar mata uang. Baiklah, saya akan menjelaskan alat kebijakan moneter. Yang pertama, suku bunga. Ini seperti harga untuk meminjam uang. Suku bunga rendah membuat orang lebih mudah meminjam dan membelanjakan uang. Yang kedua, jumlah uang. Jumlah uang beredar, bank sentral bisa menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, seperti mengatur aliran air di bendungan. Contoh, saat ekonomi butuh dorongan, bank sentral bisa menurunkan suku bunga, ingin membuat pinjaman lebih murah, sehingga bisnis lebih mudah berkembang dan orang lebih banyak berbelanja. Saya akan membahas tentang perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Pengendali fiskal ini dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya Kementerian Keuangan. Sedangkan moneter itu dikendalikan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang fokus. Fokus fiskal ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, sedangkan moneter ini mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Untuk kecepatan dampak fiskal ini biasanya lebih lambat, perlu waktu untuk implementasinya. Sedangkan moneter ini biasanya lebih cepat, yang terasa dampaknya. Selanjutnya yaitu siklus ekonomi dan kebijakan. Ekonomi bergerak dalam siklus seperti naik turunnya ombak di laut. Ada masa pertumbuhan dan masa penurunan. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjinakkan siklus ini. Contohnya, kebijakan ekspansif digunakan saat ekonomi lesu. Seperti yang pertama, fiskal. Meningkatkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pajak, sedangkan moneter menurunkan suku bunga, meningkatkan jumlah uang beredar. Yang kedua, kebijakan kontraktif digunakan saat ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi. Yang pertama, fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, sedangkan moneter menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar. Lalu, bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi kita? Yang pertama dari pajak. Pajak mempengaruhi pendapatan yang bisa kita belanjakan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Mempengaruhi kualitas layanan publik dan infrastruktur. Yang ketiga adalah suku bunga. Mempengaruhi biaya pinjaman, misalnya KPR dan imbal hasil tabungan. Yang keempat, jumlah uang beredar. Mempengaruhi harga barang dan jasa atau inflasi. Kita telah menjelajahi dunia kebijakan fiskal dan moneter. Ingatlah, ekonomi adalah sistem yang kompleks dan dinamis. Kebijakan yang efektif membutuhkan analisis cermat dan timing yang tepat, dan juga keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar ini. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan publik. Teruslah belajar dan perluas wawasanmu tentang ekonomi. Siapa tahu kalian adalah calon ekonom atau pembuat kebijakan di masa depan.